وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam pengajian rutin malam Selasa yang diasuh oleh Habib Zaki dan masih melanjutkan pembahasan kitab An-Nasharih Diniyah yang masih bahas tentang Al-Qulub. Dan mari kita mulai dengan bacaan dulu kitab Al-Qulub oleh Muqasidina mereka Hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang Allah yang fil jannah. Anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din dunya wal akhirah. Imam al-Arif billah tabi'ahu al-Irsyad al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Hamdani ta'ala wa bihi abi ulumihim fid din dunya wal akhirah wa ala kulli nabiyyin salihin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibir Alamin Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa kana huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin rahmatullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita yang tadi disebutkan masih berkisar di dalam permasalahan hati. Maka perlu kita ketahui Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan di dalam pembahasannya bahwa jarak ikhtilaf fi bahasa kulina yang tidak salah ini dua takbir. Dikatakan maka wajib ya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka wajib untuk apa? Memperhatikan di dalam urusan hati ini dan juga mengalihkan hati kita ini di dalam perbaikan dan di dalam meluruskan, melempengkan di dalam hati kita masalah hati. Jadi perlu diketahui bahwasannya perhatian kita, tujuan kita di dalam memperbaiki di dalam hati ini bukan hal yang mudah, tetapi hal itu perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan di dalam meluruskan ya hati, di dalam perbaikan hati. Jadi ada penyakit-penyakit hati itu harus kita perhatikan. Kita memperhatikan daripada urusan orang, kejelekan orang juga tidak baik. Nah itu harus bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki. Bahwa ahli al-qalb maksudnya maksudnya pernyataan ini adalah hati. Karena hati ini bahasa atau tadallul katsirul ittirab. Hati ini cepat sekali untuk membolak-balik. Jadi hati ini cepat bolak-balik dan juga hati ini banyak sekali atau cepat gonjang-ganjing ya, ragu, ya, maju mundurnya dan lain sebagainya. Yaitu hatta qala alaihi salatu wassalam fihi innal asra mutaqabbalan min al-kibri idza istama'at wal-yana. Dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam hadisnya disebutkan bahwasannya sesungguhnya hati ini sangat cepat membolak-balik, artinya berubah-ubah, sangat cepat untuk berubah-ubah, lebih cepat dari gilir, ya. Jikalau di dalamnya itu terkumpul uap, ya, kayak seperti gelembung bagian itu mendidih itu, ya, ya, jadi didihannya itu kan terus ya. Ini hati itu lebih cepat daripada ini. Hati itu lebih cepat daripada itu, kadang bolak-baliknya. Maka kita ini bagaimana caranya untuk selalu supaya hati kita ini mengakar, paten, ya. Maka dikatakan di dalam keilmuan kita dapat ilmu kita dipatenkan di dalam jiwa kita. Supaya supaya tidak bolak-balik, tidak gampang terombang-ambing dengan arus yang ada. Ketika kita mempunyai keilmuan juga, kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan daripada ilmu terus. Itu untuk bisa kita memperbaiki daripada hati kita. Ya. Hati kita. Makanya kata itu waktu itu wakana alaihi salatu wassalam katsiran ma yad'u. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dia berdoa, ya, dengan mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku ini, tetapkanlah hatiku di dalam agama ini. Jadi tidak bisa dibolak-balik hati, ya. Karena ditakutkan apa? Ya itu tadi, ketika dia ini gampang tergiur, ya, artinya hati ini modelnya gampang tergiur. Lebih-lebih yang selalu dia berjalan di dalam hawa nafsunya. Selalu dia orang ini berjalan di dalam hawa nafsunya. Dia ketemu orang A, ya A, ketemu orang yang B, ya B. Jadi bolak-balik, ya. Waliyadzubillah. Makanya dalam pertemuan sebelumnya itu salah satu waliyadzubillah sifat daripada hati orang-orang yang munafik. Ya, sifat daripada hati orang-orang yang munafik, yang tidak mempunyai prinsip, tidak mempunyai jati diri. Yang penting nafsunya dia tercapai, yang penting keinginannya dia tercapai, yang penting kepentingannya dia tercapai, dan semacam itu. Apapun, mau itu sampai di dalam maksiat hati, berubah sampai di dalam amalan-amalan waliyadzubillah. Maka dikatakan wa yaqulu innal quluba bainal usbu'aini min asabi'ir rahman. Ini kita katakan dalam hadis ini juga disebutkan bahwasannya hati-hati manusia ini di antara dua jari Rasul, dua jari Zat yang Maha Rahman. Ya. Insya'a agamaha wa insya'a azaraha. Jika Allah kehendak yang Zat yang Maha Rahman ini berkehendak, dia tegakkan. Jika Allah berkehendak, dia tutup, dia takut atau dia bangunkan. Jadi gini, tergantung. Artinya semua itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balikkan daripada hati. Maka kita selalu berharap kepada Allah supaya ditetapkan hati kita di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam keimanan dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah goyah, ya, di dalam hati kita, keimanan kita, walaupun perihal apapun, ya, arus apapun, ya, iming-iming apapun, itu tidak bisa sampai menggoyahkan di dalam keimanan kita. Maka dikatakan apa? Wa kana alaihi salatu wassalam ya idza alafa wajtahada fil yamin yaqulu la wa tuqallibal qulub. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia bersumpah, ya, dan berusaha, ya, bersungguh-sungguh di dalam sumpahnya itu, mesti Rasulullah mengatakan tidak, ya, mesti tidak, ya, tidak. Kenapa? Bukan dibal qulub.
yang hati yang perkara yang membolak-balik hati berbolak-balik. Jadi ketika kita hendak mau berjanji, ketika kita hendak ingin ada tekad, ya selalu kita ikutkan dengan kalimat insya Allah, ya kalau ketika kata insya Allah dan sebagainya saja, sampai kita berani memastikan di dalam janji kita semacam itu. Maka dikatakan wakala Allah Ta'ala, ya wakala Ta'ala hakian an Ibrahim Khalili, ya an Ibrahim Khalili alaihi salam. Itu di dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya menceritakan tentang kekasihnya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari yang mana mereka dibangkitkan. Ya. Fatihatul Akbar. Yaumul Mahsyar, ketika dibangkitkan manusia, ya menuju kepada akhirat di yaumul mahsyar, itu di mana hari Fatihah itu apa? Fatihah itu artinya terbuka aib-aibnya, ya terbuka. Jadi maka ya minta jangan ya Rabb hinakan kami di hari yang mana mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yang mana hari itu tidak ada manfaatnya harta, anak-anak, ya apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mereka datang itu dengan membawa hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati bersih ini mempunyai cabang-cabang lagi. Dia mendidik, dia ingat mati, dan dia selalu beramal soleh dan lain sebagainya. Dia mempersiapkan untuk hari kematiannya itu sudah insya Allah perfect, insya Allah sempurna. Yaitu dia ingat mati. Ingat mati di sini itu bukan harus dia ingat duduk ngelamun terus ingat mati, tidak. Dia mempersiapkan anak didiknya, artinya dia mempersiapkan anak-anaknya dididik untuk harapan ketika dia meninggal dapat doa dari Allahnya. Dia beramal soleh, dia berharap akan memetik hasilnya nanti dia di hari kiamat dan menjadikan penerangan dia nanti di alam kuburnya, selamat dari fitnah kubur dan sebagainya dan lain sebagainya, daripada ingat untuk bekal kepada hari berikutnya, artinya alam berikutnya, alam barzakh dan alam akhirat, maka itu dikategorikan ingat akan kematian. Ya, ingat akan kematian. Maka dikatakan fahrisul al-hirsi, ya fahrisul al-hirsi rahimahullah, ya maka bersungguh-sungguhlah dengan sangat, ya setiap kita bersungguh-sungguh harus betul-betul bersungguh-sungguh wahai orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya anta atiya rabbaka biqalbin salim, ya minasyirki wal nifaq wal bid'ah, ya wal munkar wal akhlaq. Dikatakan hendaklah engkau mendatangilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih ini apa? Dari kesyirikan, ya, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari perkara-perkara yang bid'ah, ya, dari perkara-perkara yang bobrok daripada akhlaknya, rusak akhlaknya. Kenapa? Seperti apa? Al-kibir, wal-riya, wal-hasad, ya, wal-ghish muslimin, ya seperti apa? Sombong. Seperti apa lagi? Riya. Ini termasuk daripada hati yang rusak, termasuk daripada akhlak yang rusak, ya secara batin. Makanya dari sombong, kibir, kesombongan ini, keagungan, ya itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang pantas, ya untuk membanggakan daripada yang Allah kuasai dari semua. Kalau kita katakan, ya manusia ini tidak ada hak untuk dia sombong. Makanya orang-orang sombong ini bagi kita, ya maka Allah akan campakkan itu orang. Man tawadha'a rafa Allah wa man tawadha'a.
Yang sombong itu Allah akan yang tawadhu, akhlak baik, ya, rendah hati dan lain sebagainya, Allah akan angkat derajatnya. Tetapi yang sombong maka Allah akan campakkan. Tidak lama itu. Allah dia kasih Allah sampai di mana dia punya nafsu yang akan diubah. Allah beri kesempatan dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu sampai terus menerus, ya sudah, dia memupuk daripada keburukan dia sehingga dia akan panen keburukan nanti di akhirat. Maka setiap orang itu punya harapan apa? Ya untuk pasti punya harapan apa? Panjang umur, baik amal, ya kan? Maka kita ini untuk bisa menyupport badan kita ini, maka dari dalam, dari hati. Ya, maka dari hati. Ketika itu kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata yang bersifat capek. Oke, kalau sampai ada yang mengatakan itu, jadikanlah sholatmu itu adalah kebutuhan. Jangan engkau hanya menunaikan kewajiban. Jikalau engkau jadikan sholatmu itu kewajiban karena kebutuhan, maka berapapun ya yang engkau lakukan, engkau tidak akan merasa capek karena butuh. Tetapi kalau engkau itu hanya sekedar menunaikan kewajiban perintah Allah saja, maka akan timbul nanti rasa malas untuk melakukan sholat, malas untuk melakukan amal baik, malas untuk menghadiri majelis taklim, majelis zikir, majelis apapun di dalam kebaikan. Kenapa? Karena bukan didasari karena kebutuhan yang dia inginkan. Kalau andai kata dia butuh, macam itu. Tapi kalau andai kata cuma karena kepentingan sesaat dan lain sebagainya, dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan saja. Macam itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya. Dan juga riya. Riya ini waliyadzubillah, ya. Pamer. Ya. Riya ini ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ya, macam itu. Begitu juga wal hasad. Hasud itu penyakit hati juga itu. Waliyadzubillah, iri sama orang. Lebih-lebih iri yang dia tidak mampu karena itu sudah ketentuan Allah. Ini orang kok alim, ini orang kok ahli ibadah, ini orang kok kaya. Lah, semua itu pemberian Allah. Apa yang kita mau irikan? Apa yang kita mau inginkan dari itu? Yang ada kita nih cuma untuk diminta untuk kita qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita dan kita ridho. Lain sama ghibthah. Al-ghibthah ini sama maknanya sama iri. Tapi ghibthah ini sifat terpuji, wal hasad ini sifat tercela. Ghibthah ini sifat terpuji, yaitu ghibthah ini iri tapi dalam kebaikan. Ya Allah, ini orang kok sregep istiqomah, ya kerjanya ulet dan lain sebagainya. Saya kepengen seperti dia, tapi tidak berharap yang dia miliki itu hilang. Ya, insya Allah juga dia tambah makmur, tambah berkah dan lain sebagainya. Itu ghibthah. Ini kok orang bisa hadir istiqomah di majelis ta'lim, ya dia kepengen hadir. Lain halnya kalau iri dalam sifat tercela, hasad. Dia kepengen seperti orang itu, tapi dia berharap kenikmatan yang Allah berikan pada orang itu lenyap. Itu namanya hasad. Itu sifat tercela. Jangan berharap ketika dia berhasil menghilangkan kenikmatan semacam itu, jangan diharap tidak mempunyai dampak pada si orang yang hasud itu tadi. Orang yang hasud ini, yaitu apa? Itu yang ta'kulul hasanat kama ta'kulul nar. Hasud itu bisa menggerogoti kebaikan. Hasud itu menggerogoti pahala-pahala. Sebagaimana
api itu menggerogoti kayu bakar. Jadi kalau kita melihat ya sudah, ini ada orang punya kelebihan, ya kelebihan yang dimiliki, yang Allah berikan. Ya, makanya di situ tuh kita bisa saling menyempurnakan. Ya sudah. Kalau masih ada namanya hasad, iri, setiap ada orang punya kelebihan dia iri dan bermuara harus dari dia dan lain sebagainya. Tidak lama tunggu kejatuhannya orang tersebut banyak itu. Wal ghizl muslimin. Nah, ini juga apa ghizl muslimin, curang terhadap orang muslim, menipu daripada orang muslim. Ini sifat daripada hati yang bobrok. Dan juga sifat hati yang rusak ini cerminnya kemana? Ke dhahir. Cerminnya kemana? Ke dhahir. Jangan diharap, waduh yang penting saya kayak gini, saya ngoceh, saya ngomong, saya melakukan dosa, tapi hati saya udah bisa. Hati itu cerminnya apa? Dhahirnya juga. Jadi jangan harap tingkah laku yang bejat, lebih-lebih tingkah laku ya. Kalau dia cuma bersetelan, dia menutup diri dan sebagainya dengan tawadhunya, itu hati yang mulia. Tapi kalau andai kata dia sampai bermaksiat atau dia melakukan perkara yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala, atau dia melakukan suatu dosa yang Allah tidak ada ampunannya seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kalau seorang itu mengatakan saya punya hati bersih dan sebagainya. Hati bersih itu tidak pernah mendeklarasikan dirinya bersih. Orang ikhlas itu tidak pernah mendeklarasikan dirinya ikhlas. Semacam itu. Ini namanya hati. Dia selalu merasa kekurangan dan semisalnya dan sebagainya. Makanya sampai ada itu seorang aulia syekh dari namanya itu syekh. Seorang syekh ini orang tersohor, orang wali min aulia ini. Ketika itu dia dalam keadaan sakit, banyak orang yang berkunjung ke dia. Dia minta doakan saya kepengen haji. Kalau sembuh saya akan doakan saya pengen haji. Ya, doakan saya kalau saya sembuh saya kepengen sedekah. Doakan saya kalau saya sembuh saya ingin apalagi aktif di dalam masjid. Nah, apa terus. Sampai si orang yang dimintai doa ini, setiap orang yang datang itu dimintai doa macam-macam juga. Itu ya Syekh, antum ini lagi dalam kondisi sakit. Tidak usah antum mikir yang jauh-jauh untuk meminta doa dan sebagainya. Dia bilang jikalau Allah menyembuhkan aku dan Allah memberikan saya kekuatan, kecukupan dan sebagainya, maka saya bisa dan Allah akan mengabulkan doa saya sehingga saya bisa naik haji, sehingga saya bisa untuk melakukan amal baik, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Tetapi jikalau saya ini tidak cukup umur, artinya ajal menjemputku. Dalam kondisi saya sakit ini sampai aku meninggal, maka Allah telah mencatat niatku tadi. Allah telah mencatat daripada niatku tadi. Maka perlu kita dalam amal kita sehari-hari dan sebagainya untuk apa? Selalu niat yang baik, untuk selalu niat yang selalu baik. Ya. Maka kita dianjurkan itu ketika ya sudah maksudnya sibukkan itu dalam diri kita. Ya, artinya tidak mengurusi orang, tidak perhatikan dan lain sebagainya. Itu yang namanya bahaya sebenarnya. Kalau sampai disibukkan hatinya kita kepada orang lain karena sakit. Orang nyanteng sama orang itu sakit, bukan hal yang nikmat. Nanti kadang dia gambarkan sendiri kayak drama, kayak film ini. Oh nanti saya kayak gini, saya akan kayak gini. Oh terus berbicara dengan mentafsir-tafsirkan yang dia tidak tahu. Atau dia berbicara dengan nafsunya sendiri. Berbicara mengada-ngada dalam pikirannya sendiri. Bermain-main dalam pikirannya sendiri. Tapi kalau dia dia tangkis terus sudah tidak ada urusan. Dia tidak mampu ya
ketika itu ada dia disakiti ditolongin, tugasku ini bukan untuk apa nih balas dendam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah ada Maha Hakim yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit apa sekecil apapun, sedikit perkara apapun Allah punya perhitungan dan lain sebagainya juga. Jadi tidak apa namanya, tidak menjadikan beban pikiran. Islam itu tidak menjadikan orang itu untuk jadi stres atau beban pikiran. Setiap yang lewat di dia sudah pasrah. Bukan terus kemudian gampang juga. Artinya ketika dia tidak mampu itu dia pasrah. Pasrah di dalam urusan tersebut. Ya itu. Maka dikatakan dengan hal itu bisa engkau capai semua. Artinya engkau memperbaiki hati, engkau meluruskan daripada hati kita, hati dan lain sebagainya. Itu wasta'in billahi wasabr. Minta engkau bantuan sama Allah, minta pertolongan itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar di dalam menjalani. Sabar ya di dalam menjalani. Jangan minta sabar sama Allah, minta afiat, minta afiat, keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Jangan minta sabar. Kalau minta sabar itu berarti minta diuji, minta diuji. Jadi mintalah di Allah, minta afiat dalam setiap urusan kita, dalam setiap perkara kita minta afiat. Minta apa? Afiat. Jangan minta sabar. Tapi ketika kita menjalani, kita jalani dengan sabar. Oh ini sekarang kondisi kita lagi ini, sudah jalani sabar. Ya, minta afiat di dalam urusan kita, maka Allah akan memberikan afiat di dalam urusan tersebut. Dan juga wajtahid wasyamir. Maka berusaha terus, ya, berusaha terus wasyamir, dan juga bersiap sedia. Selalu patenkan bersiap sedia dalam menjalankan atau memperbaiki di dalam hati kita. Wakul katsirah, dan sering kita baca ini banyak ya, sering kali kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering kita harus membaca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dia berharap, ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau cabut, ya, artinya perihal hidayah, perihal inayah, yang perbaikan hati ini, yang tadi katakan yang mubalibal qulub itu yang membolak-balikan, artinya sudah ada kebaikan pada jiwa kita ini di dalam keimanan dan lain sebagainya. Jangan Engkau cabut ya Allah setelah Engkau berikan tadi petunjuk. Jadi apapun yang setelah Allah berikan petunjuk, jangan ya Allah dicabut, jangan dihilangkan, ya, jangan dihilangkan. Wa hab lana min ladunka rahmatan, ya, idh hadaitana wa hab lana, dan berilah kami ini apa, anugerah, ya, berilah kami ini dari sisimu itu apa, rahmat. Innaka antal wahhab, Engkau adalah zat yang maha memberi. Maka sering kita baca ini doa di dalam hari-hari kita. Maka dikatakan itulah, ya, kabidzalika wasallallahu wasallina fil ilm min ibadihil mu'minin. Ini, ya, ini adalah satu Allah mensifati, ya. Maka dengan itu semua, yaitu dengan usaha kita dan usaha untuk memperbaiki hati, dan supaya berdoa jangan sampai dicabut lagi. Artinya rasa takut kita untuk diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebaikan yang Allah telah berikan, ya, itu adalah Allah sifatkan bagi mereka orang-orang rasikhin. Siapa orang-orang rasikhin itu? Orang yang rasikhin itu yang sudah menakar kuat, paten, ya, menancap, ya. Rasikhin itu fil ilm, di dalam keilmuan, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Ya, kalau kita melihat ini, mereka ada seperti Syekh Abdul Rahman, ya, 4 kali di pagi hari khatam Quran, 4 kali
di malam hari khatam Al-Quran. Tapi setiap malamnya dia menangis, ya. Setiap malam yang menangis, ya. Tapi kalau kita berpikir kita secara alhamdulillah yang ditangis itu apa? Amalnya sudah penuh. Bahkan dikatakan dia selalu sholat itu seperti kakeknya Imam Ali Zainal Abidin, ya, sholatnya sampai 1000 rakaat dan lain sebagainya. Sehingga dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan yang ditakuti apa? Amalnya dari awal bangun tidur sampai mau tidur lagi penuh amalnya. Amalnya itu penuh. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu amalnya penuh. Tapi memang ada kaidah di dalam ini semua. Orang yang tambah dekat dengan Allah itu tambah takut. Tetapi orang yang jauh dari Allah itu tambah berani. Itu sudah kaidah. Orang yang tambah dekat sama Allah itu mesti tambah takut, tambah tawadhu. Tapi kalau orang yang tambah jauh dari Allah itu tambah berani. Terus tambah berani sampai tidak menganggap daripada syariatnya, waliyadzubillah, sampai dia murtad. Itu sudah tertutup dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah itu jadikan nafas bagi intifaq wa huda wa ridha wa inayah wa yuwaffiquna wa yuwaffiqna fi jami'i khairat wa basharat wa Allah yaquluna wa qawluna wa sirruna wa sirruna wa tahir qulubana min al-nifaq wa qulubana min al-nifaq ya Allah ta'ala wa alaihi wa yuqaddimu fi wa ila sabil wa anna yahdim lana wa la yuhibbu husna pada al-umur bi fa'atilah wa ja'alna wa jannah wa jannah جنة بغير حساب بقدر تعالى ذلك في جنة على الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمرسلين واجعل كذلك لوالدينا وولداتنا ولأولادنا ولذريتنا وللمؤمنين وللمؤمنين أحسن إلينا وعلى جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة